Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita terus melangkah maju dan kita tiba di hari Rabu, tanggal yang cantik 3 Maret 3321. Wow. Dan ketika kita terjaga dari tidur kita, pastinya kita sudah mulai terbiasa masuk di dalam saat teduh. Ada amin? Nah, pagi hari ini untuk kita semua, saya mengambil sebuah tema kontradiktif. Itu temanya kontradiktif. Hal ini masih berkenaan dengan amanat agung, masih berkenaan dengan penginjilan. Karena di satu sisi saya harus mengencourage diri saya sendiri, di satu sisi yang lain saya juga harus terus melakukan perenungan untuk penginjilan, mission trip yang akan dikerjakan untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika tema hari ini adalah kontradiktif, sahabat, sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebutan kita ini adalah sesuatu yang mahal dan sangat istimewa. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Allah, dan kita bukan anak-anak gampangan. Nah, persoalan hari ini ketika kita bicara tentang penginjilan, itu adalah tuaian, harvest. Nah, hari ini secara khusus sebenarnya ketika dunia dalam pandemi COVID-19, itu adalah sebuah momentum untuk kita bisa melakukan harvest, setidak-tidaknya pra-harvest. Pra-harvest itu persiapan diri sedemikian rupa, atau langsung straight to the point melakukan harvest. Nah, di YouTube saya kemarin Real Evangelism, kita berbicara bagaimana seorang Yohanes Pembaptis melakukannya. Tapi hari ini kita perlu diingatkan, seberapa besar pun pengaruh daripada gaya penginjilan daripada seorang Yohanes Pembaptis, itu tidak akan bisa kita terapkan di dunia nyata kita sekarang ini ketika kita masih hidup dalam situasi yang kontradiktif. Artinya begini, ada banyak orang percaya, ya, ada banyak orang percaya memiliki problem. Banyak orang percaya, bukan jemaat, banyak orang percaya. Ini termasuk jemaat, full timer, pengerja, bahkan hamba Tuhannya, ya, memiliki hidup yang berstandar ganda, atau kontradiktif. Dengan bahasa yang simpel, tidak selaras perkataan dan perbuatan. Itu maksudnya kontradiktif. Tidak selaras perkataan dan perbuatan adalah sebagai gereja. Sebenarnya kita sedang dinanti-nantikan oleh dunia untuk mentas. Tapi saya tidak mau berkata ini akibat akhir zaman, no. Tapi dalam kenyataannya hari-hari ini, ya, amanat agung tersendat-sendat pelaksanaannya. Karena yang pertama, terang gereja menjadi redup, garamnya tawar, kasihnya hambar karena hanya bersifat eksklusif. Catat sekali lagi, ketika kita gereja kontradiktif, tidak selaras perbuatan dan perkataan, maka amanat agung akan tersendat-sendat. Sementara password daripada penginjilan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. So, bagaimana kita mau menginjili orang sebelum kita terlebih dahulu bertobat dari kontradiktif kita ataupun standar ganda kita?
Memang ketika kita bersinkritisme dengan dunia, ketika kita bersependapat dengan dunia, maka kadang-kadang ya tanpa kita sadari orang akan merasa jauh daripada kita. Nah, marilah, termasuk saya sedang melatih diri agar terus-menerus standarnya, SOP-nya selaras perbuatan dan perkataan. Ketika perkataan kita berkat, perbuatan kita berkat, maka hasilnya adalah berkat jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 34 ayat 13. Ayat 14 maksudnya, mulai 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita tidak boleh kontradiktif. Kita tidak boleh berstandar ganda. Nah, Tuhan berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tadi dijelaskan akibat perkataan dan perbuatan tidak selaras menjadi kontradiktif, standar ganda, itu akan menuju kepada amanat agung tersendat-sendat. Secara pelaksanaannya. Karena kenapa? Terang gereja menjadi redup, garamnya tawar, kasihnya hambar, dan itu hanya bersifat eksklusif. Saya seringkali berkata kepada para kolega, bahkan kepada para jemaat, dalam gereja kita pasti masuk hadirat. Kalau kita di dalam gereja nggak masuk hadirat, ngapain kita gereja? Tapi di luar gereja, bisakah kita tetap menjadi terang yang tidak redup, garam yang tidak tawar, dan kasih yang tidak hambar? Artinya kita tidak lagi menjadi orang eksklusif seperti yang dalam gereja, tapi kita benar-benar orang yang membumi. Maka itu kita butuh penginjilan. Kita butuh para misionari. Bukan berarti yang lain tidak membumi, no. Tapi ketika firman Tuhan mengingatkan kita, pagi hari ini, menjaga lidah, bibir kita, maka yang perlu kita sadari juga adalah carilah perdamaian. Dikatakan di ayat 15. Carilah perdamaian itu bukan karena kita punya musuh, tapi akibat daripada terang kita tidak redup, garam kita tidak tawar, kasih kita tidak hambar, maka ketika kita melakukan approaching, pendekatan kepada siapapun, terlebih-lebih kaum yang belum mengenal Kristus, mereka akan welcome. Itu dia maksudnya perdamaian di ayat ini. Itu yang Roh Kudus ingatkan saya, mencari perdamaian. Ketika hidup kita tidak kontradiktif, kita tidak standar ganda, maka misalnya saya nanti mau berangkat ke Kolonodale tanggal 17 Maret 2021. Saya terlalu yakin penerimaan, welcoming daerah tujuan saya itu adalah baik adanya terhadap diri saya sebagai hamba Tuhan. Nah, ini yang perlu kita praktekkan hari lepas hari. Nah, ketika kita bisa mempraktekkan itu dalam hidup kita, percayalah, amanat agung tidak menjadi tersendat-sendat. Karena setiap orang melihat kita benar-benar sebagaimana yang dikatakan berkali-kali tadi, ya, terang kita tidak redup, garam kita tidak tawar, dan kasih kita tidak hambar. Kita bukan hanya orang-orang eksklusif yang di dalam gereja saja tahu tentang hadirat, tapi di luar sana kita adalah orang-orang yang membumi. Nah, pastinya kita lebih sering di luar sana daripada dalam gereja. Benar atau betul? Pertanyaannya, jika kita kontradiktif, kita tidak akan bisa membumi. Jika kita hidup standar ganda, kita tidak akan bisa membumi. Demikian juga bagi kita. Pagi hari ini kita mungkin bersiap-siap pergi bekerja. Kita siap-siap berbisnis.
kita siap-siap melakukan tugas panggilan pelayanan kita. Saya mau katakan, jangan pernah melakoni hidup yang kontradiktif. Memang ketika kita mau selaras perkataan dan perbuatan, ada satu resiko yang akan kita terima. Tidak menjadi populer, tidak menjadi terkenal, bahkan mungkin dijauhi. Tapi saya kasih perbandingan, ya, seperti sebuah lagu. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, kata lagu. Lebih baik satu pribadi yang berkenan kepadamu, ya, daripada 1000 orang yang berkenan kepadamu akibat kompilasi kolaborasi dosa. Tapi biarlah yang satu pribadi itu, dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus namanya. Dan mungkin kita berkata, itu sangat sulit dipraktekkan Pak Pendeta. Benar, tapi mari kita mulai melatih itu dalam hidup kita. Karena proses ku mau menjadi seperti Yesus itu tidak hanya sehari, setahun, 10 tahun, tapi setiap saat sampai masa pulang kita tiba. Proses menjadi serupa seperti Kristus dalam arti tidak kontradiktif. Hari lepas hari harus terus kita kerjakan. Nah, pagi ini saya berdoa kita semua bersukacita dan mulai menajamkan diri, ya, menajamkan diri dengan berkomitmen tidak kontradiktif, tidak standar ganda, tapi akan terus mengasah diri sehingga apa tadi? Terang kita tidak redup, garam kita tidak tawar, dan kasih kita tidak hambar, dan dunia sekeliling kita boleh melihat bahwasanya kita benar-benar orang yang membumi. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 15, kita bisa mendapatkan perdamaian dalam quote and quote, bahwasanya setiap kita mau mengapproaching orang, penginjilan, mission trip, welcoming, penerimaan akan ada pada kita. Dan inilah saatnya tuayan akan kita terima. Sampai di sini dulu, dan saya mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.